Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang doa di bagian yang kedua. Apa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berdoa? Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Fima auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, salni kullama tahtaju ilaihi hatta ala fasyatika wa milha ajinika. Yang maknanya, di dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, mintalah setiap apa yang dibutuhkan olehmu hatta ala fasyatika, walaupun itu adalah rumput untuk kambingmu, wa milha ajinika, dan garamnya adonan makananmu. Dari sini kita bisa memahami bahwa kita diperbolehkan untuk meminta semua yang kita butuhkan, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Bahkan kita juga diajarkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sandal kita yang copot dan rusak. Tetapi coba kita lihat bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada putranya Al-Imam Hasan alaihi salam di dalam berdoa. Imam Ali mengajarkan, wal takun mas'alatuka fima ya'nika mimma yabqa laka jamaluhu wa yunfi anka wabalahu wal malu la yabqa laka wa la tabqa lahu. Yang maknanya, dan jadikan permintaan yang kau harapkan adalah hal-hal yang keindahannya akan selalu kekal bersamamu dan menjauhkan kamu dari keburukannya, dan harta tidak akan terus menemanimu dan kamu tidak akan terus menemaninya. Kalau kita melihat hadis ini, kita bisa memahami bahwa kita sebaiknya meminta hal-hal yang betul-betul berharga. Imam Ali mengatakan, mintalah hal-hal yang keindahannya akan selalu kekal. Mintalah sesuatu yang kekal dan menjauhkan kamu dari keburukan. Kemudian di sini Imam Ali bin Abi Thalib mencontohkan harta bukan termasuk sesuatu yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita menggabungkan antara dua hadis Imam Ali dan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam? Berarti di dalam berdoa kita diperbolehkan untuk meminta apa saja dan jangan hanya terbatas pada sesuatu yang dia tidak kekal untuk kita. Kalau kita hanya mendoakan untuk bisa viral, misalnya Syekh Muhsin Qiraati mengatakan kalau kita meminta untuk jadi masyhur, terkenal, Himalaya pun adalah sesuatu yang terkenal. Diboleh kita meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi janganlah hanya terbatas pada sesuatu yang itu-itu saja. Mintalah sesuatu yang lebih berharga juga di dalam doa-doa kita. Selanjutnya, kapan kita harus berdoa? Yang pertama, di dalam riwayat-riwayat kita dapati kita dianjurkan untuk berdoa setelah sholat wajib kita. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat akan tertawa saat melihat ada orang setelah melaksanakan sholat, dia langsung berdiri dan melaksanakan aktivitasnya. Mengapa malaikat tertawa? Karena menurut malaikat manusia itu memiliki banyak kebutuhan, tapi seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang menunjukkan akan dikabulkannya doa kita setelah kita melaksanakan sholat, seperti hadis yang bunyinya, man adda faridatan falahu indallahi da'watun mustajabah. Barang siapa yang melakukan sebuah kewajiban, maka ada doa yang diijabahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
sangat disayangkan sekali kesempatan ini kalau kita lewatkan. Yang kedua adalah turunnya hujan. Apa hubungannya turunnya hujan dengan doa? Kita ketahui di dalam ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa hujan itu adalah rahmat. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira dari rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan dari langit air yang suci dan bersih. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat turun hujan berarti Allah sedang membuka pintu rahmatnya. Saat itulah kita punya kesempatan untuk berdoa, karena saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membuka pintu rahmatnya. Saat kita berdoa, maka doa-doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di waktu sahar adalah waktu yang juga termasuk waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Kita bisa mencontohkan mengapa Nabi Yakub menunda istighfarnya saat saudara-saudaranya Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Yakub untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam ayat Al-Qur'annya, yaitu ayat ke-97 dari surat Yusuf. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, mintakanlah ampun untuk kami dari dosa-dosa kami, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian apa jawaban dari Nabi Yakub? Beliau mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam riwayat disebutkan mengapa Nabi Yakub menunda istighfarnya dengan mengatakan bukan saya akan memintakan ampun sekarang, tapi saufa astaghfiru. Di situ disebutkan bahwa Nabi Yakub menunggu waktu yang paling tepat untuk berdoa, yaitu waktu sahar. Selanjutnya, setelah membaca Al-Quran, doa yang paling baik adalah doa yang kita panjatkan setelah membaca Al-Quran. Yaitu kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mendengarkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita harus membiasakan setelah membaca Al-Quran, kita sempatkan setelah itu berdoa, karena ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Selanjutnya, hari dan malam Jumat juga adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Kita dapati banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang kemuliaan malam Jumat dan kemuliaan hari Jumat. Salah satunya riwayat dari Al-Imam Bagir alaihi salam, beliau bersabda, terkadang doa seorang hamba ditunda sampai hari Jumat. Dikabulkannya doa seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditunda sampai hari Jumat. Dari sini ingin menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita berdoa. Sekedar mengingatkan saja, walaupun tadi kita menyebutkan beberapa
waktu-waktu yang tepat untuk berdoa bukan berarti kita hanya berdoa di waktu-waktu ini saja. Tetapi di setiap saat pun kita diperbolehkan untuk berdoa dan dianjurkan untuk terus berdoa. Namun memang ada waktu-waktu khusus yang akan mempercepat dikabulkannya doa kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.